Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ini lagi hujan deras ya, saudara ya? Apa tempat Anda Iya, juga? Pak. Ya? Iya, Pak. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan saya kebetulan tidak ke kampus, saudara, jadi saya di rumah. Ya, ini hujan lumayan ini, saudara, jadi cukup kedengaran. Tapi suara saya cukup jelas ya, saudara ya? Iya, Pak. Oke, baik, saudara. Minggu lalu, ya saya minta kepada Anda untuk melakukan perhitungan untuk saudara, PPh pasal 25, saudara. Ya nggak, saudara ya? Jadi PPh pasal 25 terkait dengan terkait dengan angsuran, ya. Nah, hari ini saudara, hari ini kita akan coba saudara, mencocokkan sebelum nanti kita masuk ke dalam perhitungan laba rugi, khususnya nanti terkait dengan koreksi fiskal. Tapi sebelumnya, apakah ada yang mau didiskusikan dulu, saudara? Ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, baik, saudara. Kalau belum, ya, kita cocokkan terkait dengan perhitungan PPh pasal 25. Ya. Kita lihat, saudara, di sini. Jadi, berdasarkan informasi yang ada di buku 1, sebentar, saudara, saya ambil buku 1. Oke, saudara. Di buku 1, khususnya di halaman, kalau yang di buku saya adalah di halaman 15. Berarti Anda di halaman 17, betul ya? Betul, saudara? Kalau saya halaman 15, Anda mungkin halaman 17. Betul, di buku 1. Betul, Pak. Baik. Betul, Pak. Informasi yang pertama, angsuran pajak penghasilan PT Dua Putra Motor untuk bulan Desember 2018 adalah 20 juta. Nah, biasanya kalau kita mengacu kepada tahun sebelumnya, makanya di dalam WA yang saya kemarin jelaskan, mengacu kepada tahun sebelumnya. Tahun 2018 adalah 2018 adalah 20 juta, maka biasanya di 3 bulan pertama di tahun 2019 dia juga akan saudara, mengikuti bulan terakhir di tahun yang sebelumnya, yaitu di bulan Desember. Berapa? 20 juta. Maka di dalam perhitungan PPh pasal 25 bulan Januari, Februari, Maret kita masih mengacu kepada data sebelumnya. Mengapa? Ya, karena saudara, ya, di tahun 2019 biasanya laporan keuangan itu baru akan selesai dilakukan proses mengaudit itu adalah bulan Maret, ya, Februari, Maret ini biasanya baru selesai, saudara. Karena di dalam nanti pelaporan SPT badan itu kan dilakukan di bulan April. Ya, jadi kita masih mengacu data di bulan Desember tahun sebelumnya. Ya, jadi Januari tahun 2019, Februari dan Maret kita masih menggunakan data. Nah, padahal saudara, di tahun 2019 ada informasi bahwa ya
PPH ya yang terjadi di tahun 2000 laba yang terjadi di tahun 2018 kemudian setelah dihitung pajaknya adalah sebesar 350 juta. Jadi ini ada saudara bahwa PPH tahun 2018 adalah 350 juta. Sedangkan untuk pasal 22 dan 23 serta 24 yang dapat dikreditkan di tahun 2018 adalah 50 juta. Oleh karena itu, saudara, ya, berdasarkan informasi kita harus menghitung sebenarnya angsuran kita itu kalau mengacu kepada tahun 2018 supaya tahun 2019. Kenapa? Karena 2019 kita belum selesai. 2019 ini adalah kasus kita, saudara. Nanti baru kita hitung, ya. Jadi nanti yang penting kita mengacu di tahun sebelumnya saja. Jadi maka di sini sebenarnya yang harus dibayarkan adalah kalau 300 juta ya dibagi dengan 12 itu sama dengan 25 juta. Jadi harusnya di tahun 2019 kita mengacu kepada laba tahun 2018 ya itu per bulannya 25 juta. PPH pasal 25 atau angsuran PPH yang kita bayarkan. Walaupun di Januari, Februari, Maret kita hanya membayar 20 juta tiap bulan, tidak masalah, saudara. Nanti kekurangannya akan kita sesuaikan kembali, ya, akan kita sesuaikan kembali pada saat kita menghitung PPH untuk tahun 2019. Nah, PPH tahun 2019 itu berapa? Nah, inilah yang harus kita hitung, saudara. Kita akan menghitung berapa besarnya PPH tahun 2019. Ya. Nah, sehingga kalau ditanya berapa besarnya angsuran yang sudah dibayarkan di tahun 2019, yaitu berarti Januari, Februari, Maret kita membayar masing-masing 20 juta, sedangkan mulai dengan April sampai dengan Desember kita membayar 25 juta. Sehingga totalnya adalah 285. Jadi mohon yang Anda kerjakan adalah sebagai berikut. Jadi caranya itu adalah PPH terutang di tahun 2018 350, kemudian dikurangi kredit pajak yaitu pasal 22, pasal 23 dan 24. Seperti informasi dalam soal adalah 50 juta, sehingga sebenarnya yang harus dibayar oleh perusahaan di tahun 2018 adalah 300 juta PPH-nya. Kemudian kalau dibagi 12, didapatlah setiap bulannya adalah 25 juta angsurannya. Sampai di sini bisa dipahami? Arin, sama tidak jawabannya dengan saya, Arin? Sama, Pak. Yang lainnya? Ya. Sama, Pak. Judi, Mas Judi? Sama? Sama, Pak. Yakin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian Anda setelah menghitung besarnya PPH pasal 25 atau angsuran PPH setiap bulannya ada 25 juta, maka Anda diminta untuk membuat SSP. SSP ya, khususnya di bulan Desember tahun 2019. Jadi terakhir di bulan Desember kita bayar, kita setorkan. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya, cara membuatnya adalah sebagai berikut, saudara. Jadi SSP PPH pasal 25 demikian, saudara. Ya, sama seperti SSP yang lain. Anda sudah, saya yakin sudah familiar, udah mudah. Ya, cuma yang mungkin membedakan adalah kode akun pajaknya. Mas Taqiyuddin, Ya, Pak. bagaimana untuk yang perhitungan tadi angsuran PPH? Ada masalah? Sama, Pak. Sama. Bagaimana Sama, Pak. SSP ini? Sama, Pak. Bisa dibuat? Bisa, Pak. Ya, oke. Oke, karena kemarin saya juga baru random untuk mengoreksi, jadi belum semuanya saya koreksi pekerjaan Anda. Jadi kita lihat kode akun pajaknya adalah 411126, jenis setorannya adalah 100, uraian pembayarannya adalah PPH pasal 25 bulan Desember. Nah, terus terang saya tidak begitu hafal dengan kode akun pajak dan jenis kode setoran, tapi karena sekarang kita informasi itu gampang dapat, Anda masuk aja ke webnya pajak.go.id itu, saudara. Nanti biasanya
kita bisa mendapatkan tabel kode akun untuk SSP, ya. Jadi tergantung dengan jenis pajak apa yang akan kita bayarkan. Demikian, saudara. Ya. Nah, kalau kemudian karena kita bayarnya adalah bulan Desember, maka masa pajak Desember kita silang, tahunnya 2019, kemudian Anda tanda tangani atas nama Tuan Hari Wibowo. Jangan lupa jumlah pembayarannya adalah 25 juta. Jadi 25 juta ya sebesar bulan Desember yang dibayarkan. Demikian, saudara. Ya. Nah, kalau ini sudah selesai ya, kita lewati. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum, Pak. Saya mau tanya, Pak. Gimana, Mbak Hanifah? Mbak Hanifah Itu, Mbak Pak. Rahmawati? Saya. Tadi Hanifah juga ngomong, saya pikir Hanifah. Gimana Mbak Rahmawati? Itu tadi yang PPh pasal 25 itu yang kan di buku itu perintahnya yang di Yang di mana? perhitungan PPh pasal 20. Ulangi Mbak, ulangi Mbak. Itu yang perintah yang PPh pasal 25 itu kan di buku itu bulan Desember, Pak, yang di buku 2. Nah, itu nominalnya 25 juta apa yang 285 tadi? Sebentar. Yang di buku berapa? Buku? Di buku 2 yang kertas kerja itu loh, Pak. Oke, yang di kertas kerja buku 2. Kan perhitungan kan PPh pasal 25 bulan Januari. Iya. Ya, kan, Mbak? Ini terus kan yang kedua kan bulan Januari ini, Mbak. 20 juta. Ya. Mengikuti Desember tahun 2018. Betul ya? Paham ya begini ya, Mbak ya? Ya. Kemudian ditanya adalah perhitungan PPh pasal 25 bulan Desember. Jadi hanya bulan Desember aja, Mbak. Caranya ya ini. Berarti yang 25 juta itu kan, Pak? 25 juta saja, karena ditanyanya adalah bulan Desember. Kecuali kalau ditanyanya adalah semua. Cuma kenapa kok ada catatan ini saya? Untuk menunjukkan saja bahwa di tahun 2019, dua putra motor sudah membayar angsuran pajak 285 juta. Begitu loh, Mbak Rahmawati. Ya, Pak. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi yang penting Anda dapat 25 juta, langsung aja Anda kasih keterangan. Ya. Pembayaran angsuran PPh dari bulan April sampai dengan Desember tahun 2019 adalah 25 juta. Demikian. Begitu, Mbak? Ya, Pak. Dah. Oke, baik. Yang lainnya? Ada lagi yang mau tanyakan? Saya mau tanya. Mbak Arin, mau tanya apa, Mbak Arin? Untuk tanggal SSP-nya tuh kalau dibuat tanggal 31 Desember boleh nggak, Pak? Nggak apa-apa lah, Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka berikutnya kita lanjut, saudara. Di dalam poin kedua sampai dengan nanti poin ke-13. Ini adalah informasi yang harus kita cermati terkait nanti pada saat kita akan menyusun laporan akuntansi dan laporan pajak. Karena laporan akuntansi maksudnya adalah laba akuntansi dan laba pajak. Ini kemungkinan besar ada perbedaan, saudara. Perbedaannya itu ada disebabkan oleh banyak hal. Bisa saja disebabkan oleh pendapatan atau juga disebabkan oleh beban. Nah, kita harus melakukan ya perbaikan-perbaikan atau dalam istilahnya disebut dengan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ini ya harus dilakukan dan ingat koreksi fiskal ada ada dua yang menyebabkan berbeda yang disebut dengan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Apa koreksi fiskal positif? Ya, kalau positif itu artinya adalah perbaikan-perbaikan yang dilakukan ya, baik
terhadap pendapatan atau biaya yang dapat menyebabkan adanya kenaikan atau efeknya atau dampaknya adanya kenaikan jumlah pajak. Jadi positif bagi siapa? Bagi negara, artinya akan menaikkan jumlah pajaknya. Lawannya adalah ya koreksi negatif. Nah, koreksi negatif itu adalah perbaikan-perbaikan yang disebabkan dari pendapatan atau biaya ya yang menyebabkan atau yang memberikan dampak adanya penurunan beban pajak. Jadi pajaknya turun ya. Jadi contoh misalkan pendapatannya perusahaan mencatatnya terlalu tinggi, maka harus diturunkan. Oh, berarti nanti kalau namanya pendapatan kan semakin tinggi beban pajaknya juga semakin tinggi. Maka kalau ini beban pajaknya pendapatannya turun, inilah disebut dengan koreksi fiskal negatif. Atau dari sisi biaya, kebalikannya. Karena biaya ini mengurangi pendapatan dan akan menurunkan laba, dan kalau laba turun juga akan menyebabkan pajaknya turun, maka saudara, jika perusahaan mencatat terlalu besar dan ditemukan oleh koreksi tadi, harus dikurangi, ini masuk juga sebagai positif. Karena apa? Kalau pendapatannya terlalu besar, harus dikurangi. Nah, kalau dikurangi, ini menyebabkan pajak yang akan dibayar, akan diterima oleh negara akan tinggi. Itu yang namanya positif. Sebaliknya, ya kalau misalkan pendapatannya, bebannya yang dicatat oleh perusahaan terlalu kecil, ini disebut dengan koreksi negatif. Demikian, saudara. Ini harus Anda pahami. Mengapa? Ya karena di dalam kertas kerja nanti Anda akan berhubungan dengan hal-hal tersebut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam koreksi fiskal, kita harus tahu apa penyebab-penyebabnya. Nah, inilah yang harus Anda identifikasi. Jadi tugas Anda adalah hari ini melakukan ya perhitungan-perhitungan atau mencari penyebab terjadinya perbedaan menurut perusahaan dan menurut pajak. Jadi perusahaan itu adalah akuntansi. Dimulai dari poin 2. Perusahaan membayar biaya asuransi di tahun 2019 sebesar 150 juta. Termasuk di dalamnya biaya asuransi kecelakaan untuk mobil istri direktur. Nah, istrinya direktur kan nggak ada hubungannya dengan perusahaan. Kenapa kok dibayarkan? Nah, demikian, saudara. Nah, berarti kalau untuk akuntansi, bolehlah itu diakui sebesar 150 juta. Tapi kalau untuk saudara? Untuk pajak, ya tidak boleh. Pajak itu adalah yang betul-betul digunakan untuk operasional perusahaan. Maka koreksinya adalah demikian, saudara. Nanti Anda buat, yaitu asuransi. Menurut akuntansi adalah 150 juta. Menurut pajak adalah 140 juta. Dapat dari mana, Pak? Sebenarnya Anda dapat 150 dikurangi 10 juta. Artinya, ini adalah pencatatan biaya oleh akuntansi atau oleh perusahaan itu terlalu besar. Disebabkan karena apa? Karena adanya saudara, asuransi yang diikut sertakan untuk pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Ini contohnya adalah istri dari direktur. Nah, maka selisihnya 10 juta inilah masuk ke dalam koreksi fiskal positif. Mengapa Pak positif? Ya tadi saya katakan, dicatat oleh perusahaan bebannya tinggi, kan berarti kalau beban tinggi, pendapatan dikurangi beban tinggi, maka labanya kecil. Ya enggak? Kalau laba kecil, berarti kan akan otomatis pajaknya juga kecil. Tapi kalau ada koreksi demikian 10 juta, bebannya harus dicatat, diturunkan artinya sebesar 10 juta menjadi 140 juta, maka kalau pengurangnya turun, otomatis labanya akan naik. Pendapatannya seandainya tetap. Ya, pendapatannya tetap misalkan, kemudian koreksi bebannya turun, maka otomatis pajaknya pun juga akan naik. Jadi labanya akan naik, pajaknya juga akan naik. Demikian cara melogikanya, saudara. Ya.
Nah, ini sehingga nanti Anda masukkan ke dalam tabel koreksi fiskal. Demikian juga untuk ini, saudara, untuk biaya-biaya yang lainnya, seperti biaya bahan bakar. Ternyata informasi selama tahun 2019, perusahaan mengeluarkan biaya bahan bakar 60 juta. Tidak ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi, misalkan. Ternyata berarti tidak ada koreksi fiskal. Listrik, demikian. Biaya telepon, nanti bisa Anda kerjakan. Kemudian apa lagi? Biaya kerugian piutang. Biaya kerugian piutangnya sama. Dan metode yang dipakai adalah cadangan kerugian piutang, dan itu diperbolehkan oleh pajak. Berarti nanti silakan Anda tidak kerjakan antara akuntansi dan pajak sama, berarti tidak ada koreksi fiskal. Biaya pemeliharaan kantor, biaya sumbangan. Ya. Menurut biaya sumbangan itu ada di poin, perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan dalam bentuk natura bagi pegawai yang melangsungkan pernikahan, melahirkan, atau ada yang meninggal dunia. Selama tahun 2019, jumlahnya adalah 15 juta. Menurut akuntansi, ya karena perusahaannya mengeluarkan, dicatat. Tapi ternyata menurut pajak itu tidak boleh. Ya, maka apa, saudara? Maka ada selisih. Pajak tidak mengakui, maka ada koreksi fiskal. Positif sebesar 15 juta. Depresiasi demikian, saudara. Menurut akuntansi menggunakan metode garis lurus, bangunan permanen 600 juta nilainya dikurangi dengan nilai residu 100 juta. Dibagi umur ekonomis 25 juta, didapatlah adalah 20 juta. Sedangkan menurut pajak nih, saudara, menurut pajak, ingat di dalam komputer akuntansi, pada saat kita menetapkan bangunan permanen atau semi permanen, ada ketentuannya. Kalau bangunan permanen, umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Sedangkan semi permanen adalah berapa tahun, saudara, menurut pajak? 10 tahun. Kalau dia adalah bangunan permanen, maka kalau 100 dibagi 20, maka tarifnya 5%. Maka langsung tarif 5% dikali dengan kos dari bangunan tersebut. Berarti harusnya perusahaan mencatat 30 juta. Demikian, saudara. Nah, ini berarti kalau begini bagaimana, Pak? Ini berarti adalah koreksi fiskal negatif kalau kita satu persatu. Tapi di sini depresiasinya adalah digabung, ya. Kemudian kendaraan. Anda lihat di halaman 18. Harga perolehan 150 juta. Nilai residu 30 juta. Umur ekonomis 8 tahun. Tanggal perolehan 1 Juli 2018. Maka di tahun 2018 hanya 6 bulan ini. Metode apa yang dipakai? Metode jumlah angka tahun. Ingat, pajak itu tidak membolehkan jumlah angka tahun. Pajak itu hanya 2. Depresiasi garis lurus dan depresiasi saldo menurun ganda. Maka harus disesuaikan juga. Demikian, saudara. Ya. Begitu juga dengan peralatan kantor, nanti Anda cek, ya. Kemudian mebel. Nah, kemudian baru kita rekapitulasi. Kita buat rekapannya. Menurut akuntansi adalah 71 juta. Sedangkan menurut pajak adalah 76.250. Maka ada koreksi fiskal negatif. Ya. Kemudian demikian juga dengan biaya promosi, biaya perjalanan dinas, pajak bumi dan bangunan sama karena perhitungannya sudah menggunakan tarif yang berlaku menurut menurut perpajakan, termasuk juga persediaan barang dagangan, saudara. Ini bisa Anda lihat di buku 1 pada saat kita membahas Slamit ini, saudara, awal-awal. Yaitu di halaman 9. Nanti Anda baca. Ya, di halaman 9 itu ada persediaan awal. Ya, sedangkan persediaan akhir, ya, ini ada di di buku 1 juga, nanti Anda cari, ya. Yaitu kalau tidak salah di ya nanti kalau tidak salah di halaman 10 atau 11, saudara, nanti, atau kalau Anda mungkin halaman 12 dan halaman 13. Ya, nanti Anda silakan cari.
Ya, Anda kerjakan satu persatu. Kemudian kalau ini sudah selesai, ya angka-angka ini Saudara, ya, temuan-temuan untuk koreksi fiskal ini Saudara, baru Anda pindahkan ke dalam apa Saudara? Ke dalam kertas kerja Anda, yaitu di dalam menyusun laporan, ya, di dalam menyusun laporan laba rugi Saudara, yaitu di kertas kerja Anda halaman 34. Sampai di sini bisa dipahami Saudara? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi cari dulu penyebab perbedaan-perbedaan, artinya yang boleh diakui oleh pajak dan yang tidak boleh diakui. Kalau yang tidak boleh diakui berarti dikeluarkan, ya. Atau selisih, ada selisih pencatatan antara akuntansi atau perusahaan dengan pajak. Nah, ini menjadi apa Saudara? Menjadi penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Nah, maka harus disesuaikan Saudara, ya. Poin-poinnya apa saja? Ya, ada di buku 1 di halaman 17 tadi, mulai poin 2. Ya, kalau tadi saya contohkan asuransi dicatat 150 juta. Tapi ternyata 10 jutanya untuk kecelakaan mobil istri direktur. Nah, nggak ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Oleh pajak tidak boleh. Ya, ini bukan transaksi operasionalnya perusahaan, ini adalah transaksi pribadi. Nah, harusnya dikeluarkan. Ini salah satu contoh. Nah, kalau saya perhatikan di sini, Saudara, informasinya ini sangat mudah. Artinya sudah perbedaannya ya jelas, kebanyakan adalah dicatat oleh perusahaan terlalu tinggi. Ya, demikian ya Saudara, nanti Anda tinggal bisa ikuti saja. Kemudian berikutnya, Saudara, ya, berikutnya Anda setelah mendapatkan perhitungan penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut, maka Anda membuat laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi baik dari data yang ada di buku 1 atau dari kertas kerja Anda. Yang pertama adalah penjualan. Ya, penjualannya adalah 52.032.250.000. Anda lihat nanti penjualan dari sepeda motor selama 1 tahun. Walaupun di dalam contoh kita, Saudara, kemarin ini kita lebih banyak melakukan transaksi di tahun 2019, tapi bulan Desember. Ya, saya ingatkan lagi, Saudara, penjualan sepeda motor, ya, itu nanti Anda bisa lihat, ya, Saudara, di ini, Saudara, mulai halaman. Ya, mulai halaman 13. Ya, Anda hitung jenis sepeda motor Royal terjual di bulan Januari sampai Juni adalah 330 unit. Nanti Anda kalikan. 330 unit dikali dengan harga di periode tersebut, yaitu 12.200.000. Ya. Nah, kemudian nanti ditambahkan penjualan bulan Juli sampai November sebesar 322 unit dengan harga 12.400. Ditambah lagi, Saudara, penjualan, ya, sepeda motor Royal di bulan Desember kepada siapa saja? Anda cari nanti di halaman 14. Kepada Tuan Boni Suteja, kemudian kepada siapa lagi? Depnaker Sleman, kemudian kepada Usaha Dagang Jaring Mas Royal ini, dan DPU Sleman serta Suseno Ashari. Anda jumlahkan, ya, termasuk nanti semua jenis sepeda motor, sehingga hasilnya akan didapatkan sebesar 52.032.000.
Persediaan awal ada, kita perhitungan persediaan awal di buku 1 juga ada. Pembelian Anda lihat dari kolom pembelian ya yang ada di informasi di buku 1. Caranya sama, beli dari bulan Januari sampai Desember, kemudian dikurangi persediaan akhir, didapatlah HPP. Kemudian jangan lupa informasi beban gaji, ya beban gaji 2.627 ada di materi kita sebelum Meet. Ya, ada daftar gaji, ya Anda cari nanti totalnya adalah untuk setahun 2.627.513.040 rupiah. Ya, kemudian ada asuransi, kemudian bahan bakar yang tadi yang sudah kita koreksi ada di soal semua, termasuk juga ya pendapatan biaya balik nama. Ya, pada saat kita transaksi penjualan, kita bebankan kalau tidak salah adalah biaya balik namanya 20 berapa persen? 5% kalau nggak salah ya. Saya lupa. Kemudian 4,5%-nya kita serahkan kepada si Samsat. Jadi kita ada selisih 0,5% kalau tidak salah. Nah ini jumlahnya ini, saudara. Kemudian pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga yang baru saja 2 minggu yang lalu lah, 2 pekan yang lalu kita membahas ini. Kemudian ada penghasilan dari luar negeri, yaitu Meksiko, itu ada di informasi di buku 1 halaman 19. Ya, halaman 19 ada dari negara Meksiko perusahaan memperoleh penghasilan neto sebesar 600 juta. Nah, kalau ini sudah semua Anda masukkan, tidak ada koreksi fiskal, yang ada yang koreksi fiskal silakan Anda saudara lakukan, termasuk di sini ada pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga. Loh Pak, mengapa Pak ini tidak menjadi 0 Pak? Dikeluarkan dari perhitungan pajak PPh. Karena jasa giro dan pendapatan bunga sudah dikenakan PPh final, yaitu yang masing-masing 20%. Ingat-ingat itu saudara, kita ada pembahasannya. Jadi itu Anda sudah mengerjakan. Maka di sini nggak boleh diikutkan lagi pada saat kita melakukan ya menurut pajak. Jadi kita membuat menurut pajak berapa laba perusahaan. Sementara kalau menurut laba sebelum pajak menurut akuntansi atau perusahaan adalah 9.611. Ternyata setelah dilakukan koreksi fiskal baik negatif maupun positif ada selisih menjadi 9.673. Dan ingat saudara, tarif menurut pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 yang berlaku di tahun 2010, tarif pajaknya adalah untuk PPh badan 25%. Berbeda kalau misalkan perusahaan menggunakan norma perhitungan. Tapi di sini perusahaan menggunakan pembukuan. Kalau pembukuan berarti kenakan tarif 25%. Nah ini saudara, langsung Anda hitung saja 25% ketemu, maka laba setelah pajaknya adalah 7.255.3.160. Demikian saudara. Jadi tugas Anda hari ini adalah satu tadi, menyelesaikan ya. Kalau ada yang salah terkait dengan PPh pasal 25 Anda perbaiki. Tapi kalau misalkan tidak ada tidak ada salah, Anda bisa lanjut yaitu mencari dulu perbedaan antara catatan menurut akuntansi dengan catatan menurut pajak. Ya. Nanti setelah itu saudara baru berikutnya Anda boleh menyusun laporan laba rugi. Ya, ingat data-datanya sudah saya tunjukkan. Untuk penjualan Anda nanti lihat di buku 1 ya, dari transaksi penjualan bulan Januari sampai dengan Desember. Memang tidak bisa melihat pekerjaan Anda sebelumnya karena yang kita catat pekerjaan Anda sebelumnya itu hanya di bulan Desember, saudara. Tapi yang Januari sampai November belum dicatat, maka Anda harus menghitung ulang. Kemudian yang kedua adalah pembelian. Sama. Yang dicatat adalah pembelian di bulan Desember.
Tapi nanti Anda wajib menghitungnya dari Januari. Persediaan awal dan persediaan air ada, datanya di buku 1 juga. Sedangkan beban-beban yang lainnya Anda dapatkan di informasi tadi, kecuali tentang beban gaji. Ingat, beban gaji itu ada di pekerjaan kita sebelum mid semester. Ya, Anda cari di dalam tabel gaji, ya, nanti Anda jumlahkan, ya, atau misalkan kalau di situ adalah perhitungannya hanya bulan Desember, maka Anda harus menghitung di bulan sampai dengan setahun, saudara. Jadi dari Januari sampai dengan Desember. Begitu, saudara? Bisa dipahami sampai di sini? Loh, kok nggak ada suaranya ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Tapi bisa. Belum, Pak. Tapi mengerti yang saya jelaskan ini, saudara? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya, karena Insya Allah bisa. Oke, baik. Alhamdulillah kalau Anda bisa ya. Karena begini, saudara, kalau di Zoom itu kan saya nggak tahu nih ekspresi Anda nih. Wajah Anda itu mengkerut apa enggak, kan gitu, saudara. Masalahnya kalau Anda bilang, mengerti, Pak, tapi sambil bingung itu kan berarti sebenarnya Anda nggak mengerti. Kalau di kelas kan kelihatan, saudara. Ya, tapi oke lah, saya percaya bahwa Anda bisa mengerjakan, maka tugas Anda minggu ini harus selesai sampai dengan menyusun laporan laba rugi baik menurut akuntansi atau perusahaan dan menurut pajak. Ya, nanti pekan depan sebelum kita menyelesaikan kasus-kasus yang lainnya, nanti akan kita diskusikan terlebih dahulu, saudara. Jadi kalaupun nanti Anda mau melanjut, Anda selalu bisa, ya. Yaitu apa, saudara? Setelah Anda menghitung berapa besarnya laba di tahun 2019 dan berapa besarnya pajak sesuai dengan sesuai dengan labanya pajak, Anda bisa membuat yang namanya SPT tahunan, ya. Jadi dasar dari pajak yang harus Anda bayarkan, jadi harus Anda laporkan, ya. Tapi sementara ini nanti saja, saudara, saya jelaskannya di di pekan depan saja. Tapi kalau Anda mau kerjakan nyoba-nyoba pakai pensil nggak apa-apa, saudara. Itu lebih menguntungkan lah bagi Anda juga, sehingga nanti Anda tidak perlu tugas di pekan depan menjadi banyak, ya. Ini saya contohkan saja, saudara. Saya contohkan, bentar ya. Saya contohkan dulu. Jadi ini kalau Anda mau mencoba membuat SPT, ya, diingat-ingat dulu, saudara. Ini diingat-ingat dulu bahwa kita laba sebelum pajak adalah 9,6 miliar. Laba penghasilan kita adalah, pajak penghasilan kita adalah 2,4 miliar sekian. Ya, saya ambil ini. Jadi 9,6 sama 2,4. Maka kalau Anda mau membuat SPT, ya, SPT tahunan, ini saya kasih bocorannya dulu saja. Ini. Anda tulis berapa penghasilan netonya. Penghasilan netonya 9,6 miliar tadi, sesuai dari hasil perhitungan laba sebelum pajak. Kemudian tarif kita menggunakan dicentang adalah tarif PPh pasal 17 ayat 1. Didapat adalah 2,4 miliar, sama dari perhitungan laba rugi. Kemudian, ya, ada kredit-kredit dalam negeri, ya. Kemudian ada kredit pajak luar negeri. Ini dari saudara, dari yang Meksiko, saudara. 3, ya, saudara. Dari Meksiko kita ada penghasilan sebesar 600 juta, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ini aja, saudara, di pekan depan.
Sedangkan rinciannya ada di sini, saudara, rinciannya. Ya, nanti kita bisa lihat. Ya. Nah, ini demikian. Rinciannya 71. Nah, ini harta yang dihibahkan. Ya, nanti kita lihat datanya di di pekan depan saja, saudara. Begitu ya, saudara ya. Jadi kalau Anda mau mencoba silakan pakai pakai pensil saja, tapi kalau tidak Anda fokus untuk mencari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan menurut pajak. Kemudian Anda menyusun laporan laba rugi menurut akuntansi dan menurut pajak, termasuk kalau ada koreksi fiskalnya. Demikian, saudara. Mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri, saudara. Terima kasih atas kehadiran saudara hari ini. Apa? Ada yang mau tanya? Oke, jangan lupa, ini mana kolom komentar ini? NIM dan nama Anda kok nggak muncul? Ya, silakan Anda tuliskan, saudara. Baik, saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.